Shalom. Siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan? Mari buka Alkitab saudara yang terambil di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13. Ayat 1 sampai ayat ke-6 saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Peliharalah kasih persaudaraan. Ayat 2. Tolong tayangkan ya. Ayat 1 sampai ayat 6 ya, tolong tayangkan. Ibrani 13 ayat 1 sampai 6 ya. Janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian berapa orang dengan tidak diketahui telah menjamu malaikat. Ayat 3. Ingatlah akan orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6 sama-sama. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhanlah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Ya, ayat 6 katakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Tema yang akan saya sampaikan adalah Tuhan adalah sumber pertolongan. Apa Bapak Ibu? Tuhan adalah sumber pertolongan. Penulis surat Ibrani ini punya satu keyakinan yang begitu kokoh. Dikatakan Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat kondisi bangsa ini, kita semua akan menjadi takut. Di dalam hidup ini banyak hal yang bisa membuat kita hidup dalam ketakutan. Ada orang yang takut kehilangan yang namanya keamanan. Betul tidak? Betul. Karena kondisi yang tidak baik, perampokan, penjamretan, banyak hal-hal yang membuat kita merasa kehilangan rasa aman. Saya ingat waktu saya masih berumur 3 tahun, ada peristiwa politik di tahun 67. Ada pengusiran terhadap etnis tertentu. Orang tua saya juga salah satu keluarga yang harus masuk dalam pengungsian karena diusir, semua dijara dan sebagainya. Dan kondisi saat ini juga banyak orang ketakutan, kehilangan keamanan. Apalagi kita perlu takut, banyak orang takut hidup dalam kemiskinan. Situasi ekonomi yang tidak baik. Ya. Anak-anak butuh pendidikan, sekolah mahal dan sebagainya. Orang takut hidup dalam kemiskinan. Apalagi yang orang takut sakit. COVID-19 sudah berapa? 2 tahun lebih ya. Dan saat ini masih mutasi terus. Sekarang ada lagi yang Omikron, betul tidak? Itu membuat orang trauma, orang takut. Dan penulis surat Ibrani ini begitu yakin bahwa pertolongan ada di dalam tangan Tuhan. Sebab itu di ayat 6 dia katakan, coba perhatikan ayat 6, coba perhatikan ditayangkan ya. Dimulai dengan apa? Dimulai sebab itu. Sebab itu. Berarti ada hal sebelumnya membuat dia yakin akan pertolongan Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar.
Apa sih yang membuat penulis surat Ibrani itu begitu yakin bahwa pertolongan itu datangnya dari Tuhan? Yang pertama, bagaimana Tuhan bisa menjadi sumber pertolongan bagi orang percaya? Lihat ayat pertama berkata demikian. Surah Ibrani pasal 13 ayat pertama katakan, peliharalah kasih persaudaraan. Kalau saya bicara kasih, dunia juga tawarkan yang namanya kasih. Betul tidak? Kalau saya berbuat baik, saya akan mendapatkan yang baik. Dunia juga tawarkan kasih, berbuat baik. Ketika dia berbuat baik, dia akan mendapatkan karma yang baik. Kalau saya memberikan sedekah pada fakir miskin, saya akan dapat pahala dari apa yang saya lakukan. Itu juga kasih yang ditawarkan oleh dunia. Kalau saya beribadah seperti pada pagi ini Bapak Saudara beribadah, saya akan dapatkan sesuai dengan amal ibadah saya yang saya lakukan. Ini kasih yang ada pamrihnya yang ditawarkan dunia. Lalu apa yang Tuhan tawarkan dalam hidup kita? Jadi apa kasih yang Tuhan tawarkan dalam hidup kita? Coba Bapak Saudara perhatikan Ibrani 13 ayat 2 dan 3. Ya, kita sambungan yang tadi ya. Ibrani 13 ayat 2 dan 3. Janganlah kamu lupa memberikan tumpangan kepada orang-orang sebab dengan berbuat demikian berapa orang dengan tidak diketahui telah menjamu malaikat-malaikat. Ayat 3. Ingatlah akan orang-orang hukuman karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Ayo garis bawah, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Yang sering kali orang Kristen lupa adalah bahwa kita sendiri adalah orang-orang hukuman. Kita hanya berpikir bahwa orang lain yang perlu kita tolong, kita sendiri tidak perlu ditolong. Padahal hidup kita mulai hari ini ada sebagaimana ada adalah semua adalah pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita ini siapa Bapak Saudaraku? Kalau kita telusuri Bapak Saudaraku, hidup kita adalah hidup yang sudah diwarisi dosa oleh nenek moyang kita, betul tidak? Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia sudah kehilangan yang namanya kemuliaan Allah. Manusia sudah jatuh dalam dosa dan dalam diri dia sudah ada benih-benih dosa. Tanpa Tuhan dalam hidup kita, sebetulnya kita adalah orang-orang menjadi calon penghuni daripada neraka. Suatu kali Petrus pernah tanya kepada Tuhan Yesus, dia bertanya, Tuhan, berapa kali saya harus mengampuni? 7 kali kah? Tuhan bilang bukan, 70 kali 7 kali. Artinya apa? Kita harus melepaskan pengampunan yang tidak terbatas. Lalu Tuhan tidak sampai di situ. Dia buat satu perumpamaan tentang bagaimana tentang orang bisa masuk dalam kerajaan surga. Dikatakan orang yang punya utang 10.000 talenta. Ya. Ketika dia mohon-mohon kepada tuannya, tuannya memberikan pengampunan. Tetapi ketika dia keluar dari sana, ada orang yang berutang 100 dinar kepadanya. Dan temannya itu juga memohon-mohon kepada dia, tetapi dia tidak ampuni. Ini sama seperti kita. Yang tadi saya katakan seharusnya kita adalah penghuni-penghuni neraka, calon-calon penghuni neraka. Tetapi karena pengaman Tuhan lewat kematiannya di atas kayu salib, kita peroleh yang namanya keselamatan. Sepatutnya hidup kita juga di dalam kasih Tuhan. Kasih yang Tuhan tawarkan Bapak Ibu Saudaraku itu berbeda dengan kasih dunia. Kasih yang dunia tawarkan adalah kasih yang penuh dengan pamrih. Ya.
Kalau saya berbuat baik, saya akan dapatkan balasan dari yang baik. Kalau saya memberikan sedekah, nanti satu hari saya berharap nanti saya juga akan ditolong. Kasih yang ada pamrihnya. Bapak Saudara ingat, Tuhan mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Tuhan lakukan segalanya untuk kita. Tuhan tidak pernah menginginkan imbalan apapun dari kita. Dia lakukan dengan kasih tanpa sedikit pun ada pamrihnya. Dan hari ini Bapak Saudara boleh ada sebagaimana ada Bapak Saudaraku. Saya percaya itu semua adalah kasih Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Tuhan bisa jadi sumber pertolongan bagi kita. Bagaimana Tuhan bisa jadi sumber pertolongan bagi kita. Tuhan katakan, peliharalah kasih persaudaraan. Amin. Sudah pelihara kasih persaudaraan? Antara suami dan istri, peliharalah kasih persaudaraan. Antara orang tua dan anak, peliharalah kasih persaudaraan. Antara Koko dan Titi, antara Cece dan Meme, antara kakak dan adik, antara mertua dan menantu, antara rekan-rekan gereja. Ayo pelihara kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan yang Tuhan maksudkan adalah kasih persaudaraan yang tanpa pamrih. Amin Bapak Ibu. Itu yang pertama. Bagaimana Tuhan bisa menjadi sumber pertolongan bagi orang percaya. Kita kembali ke surat Ibrani pasal yang ke-13 ayat 4. Bapak Saudara perhatikan ya. Yuk kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Saya katakan lembaga yang pertama di dunia, ya. Selalu saya katakan lembaga yang dibuat Tuhan yang pertama di dunia bukan lembaga pendidikan supaya orang jadi pintar, bukan. Bukan lembaga KPK sehingga orang tidak korupsi. Bukan lembaga-lembaga yang lain. Tapi yang pertama kali Tuhan buat bentuk adalah lembaga keluarga. Yuk katakan lembaga keluarga. Amin. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 24 dikatakan, sebab seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Karena begitu pentingnya keluarga, maka mujizat yang pertama yang Tuhan buat bukan menyembuhkan orang sakit, bukan meredakan angin taufan, bukan membuat orang miskin menjadi kaya, tetapi menolong keluarga yang kekurangan anggur. Amin. Arti rohaninya apa? Anggur itu melambangkan sukacita, kebahagiaan. Makanya orang yang mau mengalami pertolongan Tuhan, ya, keluarganya yang harus diutamakan, jaga baik-baik Bapak Saudaraku. Amin. Kalau keluarga itu tidak dijaga baik-baik, seringkali iblis itu masuk lewat jalur keluarga. Satu negara yang kuat harus dimulai dari satu keluarga yang solid, yang kuat Bapak Saudaraku. Amin. Gak mungkin kita bisa menjadi garam dan terang bagi dunia kalau keluarga kita berantakan. Suami istri suka cekcok, suka berantem, suka tukaran, suka ribut. Tidak mungkin bisa menjadi berkat untuk orang lain. Ketika hidup harmonis Bapak Saudaraku, keluarganya hidup harmonis, garam itu bisa keluar. Orang bisa melihat, oh beda ya. Orang Kristen keluarganya harmonis. Suaminya sangat sayang dengan istrinya. Istrinya sangat tunduk sama suaminya. Anak-anak menjadi anak yang baik bagi keluarga. Ibu-ibu dengar baik-baik. Ayo, didik anak-anakmu takut akan Tuhan.
Bangun mesbah keluarga dalam keluarga. Amin, Bapak Ibu. Mau lihat pertolongan Tuhan? Keluarga harus dijaga baik-baik. Orang yang tidak hidup dalam kekudusan, tidak hidup dalam pertobatan, ya. Jangan berharap ada pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Ketika dia bisa menjaga keluarganya dengan baik. Seorang kepala keluarga yang bisa menjaga keluarganya dengan baik, saya percaya ada urapan Tuhan turun atas kehidupannya. Sehingga memberkati istri dan anak-anaknya semuanya. Sehingga boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Amin. Mau lihat pertolongan Tuhan dalam hidup kita? Harus hidup di dalam kekudusan. Hidup dalam pertobatan. Mulai dari mana? Mulai dari mana? Mulai dari keluarga. Gak usah aneh-aneh kita ngomong, aduh pelayanan kita siang malam. Gak perlu dulu Bapak Saudaraku. Jaga dulu keluarga kita dengan baik. Kalau keluarga kita sudah jaga dengan baik Bapak Saudaraku, baru kita mempengaruhi lingkungan. Amin. Bagaimana kita bisa mempengaruhi lingkungan kalau diri sendiri kita itu tidak benar? Ya. Sapu Bapak Saudaraku, kalau sapu, ya pingin sapu bersih, sapu itu sendiri harus bersih. Betul tidak? Lingkungan ini sangat penting Bapak Saudaraku. Ini saya kasih ilustrasi begini. Pabrik minuman ya. Contohlah ya, Coca-Cola itu paling ini Coca-Cola. Tahu ya Coca-Cola ya? Coca-Cola. Dia diproduksi di pabrik yang sama. Ada 3 botol Coca-Cola diproduksi di pabrik yang sama. 1 botol Bapak Saudaraku disuplai di pinggir jalan, ditaruh di warung sederhana, yang sangat sederhana. Dijual dengan harga berapa? 3.000, paling banter 5.000, betul tidak? Kaleng yang kedua Bapak Saudaraku, ya, disuplai, ya, disuplai di tempat yang lumayan baik masuk ke toko swalayan, ya, dijual mungkin 7.000. Ada kaleng yang ketiga disuplai di hotel berbintang 5. Ketika mau disajikan, ya dikasih es batu sedikit, dituangkan, dilayani dengan baik di harga 70.000. 3 kaleng Coca-Cola ini Bapak Saudaraku diproduksi di pabrik yang sama, tapi dengan harga yang berbeda. Kenapa itu bisa terjadi Bapak Saudaraku? Halo, kenapa itu? Itu berbicara tentang lingkungan. Pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati dengan lingkungan Bapak Saudaraku. Keluarga Bapak Ibu Saudara yang baik harus punya komunitas yang baik. Amin. Anak-anak harus dididik punya komunitas yang baik. Kalau Bapak Ibu Saudara, anak-anak kita dididik dalam takut akan Tuhan di lingkungan gereja, dia akan bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Tapi kalau kita bawa ke tempat-tempat yang tidak baik, dia akan bertumbuh juga di sana dengan hal-hal yang tidak baik. Bapak Saudara ingin Bapak Saudara dapat misalnya punya anak perempuan, ingin dapat suami yang kaya raya, atau yang suami yang kere menantunya? Mantap banget Bu Desi. Ingin yang dapat yang kaya ya. Mau pingin dapat yang rohani ya. Yang hari-hari baca Alkitab ini ya, sama orang, atau dapat yang pengusaha.
Ini berarti orang jujur, ingin dapat yang pengusaha. Kadang Bapak Ibu Saudara, ada benarnya juga. Kadang kala kita ini perjuangkan anak kita harus sekolah yang elit. Yang tempat yang ini. Karena di tempat yang elit banyak orang yang punya uang, banyak orang yang hebat di sana. Dia anak kita akan bergaul dengan orang-orang yang hebat. Ngaruh loh Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kalau kita kumpul dengan orang-orang, maaf ya, orang yang susah, orang yang kere, orang yang tidak punya, orang yang dalam tanda petik secara rohani, orang yang tidak pernah ke gereja, tidak pernah doa, dia akan masuk ke lingkungan itu juga. Lingkungan ini sangat penting Bapak Ibu Saudaraku. Makanya anak-anak kita harus kita perhatikan. Ibu-ibu, perhatikan. Engkau bergaul, oh saya arisan sana. Lihat siapa yang anggota arisan itu siapa. Oh di Jakarta sangat tren. Ada arisan yang nama para artis, selebriti. Nah dengar itu? Hati-hati Bapak Saudaraku dengan lingkungan. Kalau kita membangun persekutuan dengan Tuhan, saya percaya kita membangun satu persekutuan yang kuat dengan Tuhan, kita akan membentuk keluarga yang baik, yang benar. Ya. Amin. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, bagaimana Tuhan bisa menjadi sumber pertolongan bagi orang percaya. Kita kembali ke surat Ibrani 13 ayat 5. Surat Ibrani 13 ayat 5 ya, sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali tidak akan meninggalkan engkau. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Saya pernah berkata kepada seseorang bahwa saya ini tidak pernah takut kehilangan uang. Kenapa saya katakan saya tidak takut kehilangan uang? Karena uang hanyalah titipan dari Tuhan. Kita dikasih pegang banyak uang atau kita dikasih pegang sedikit uang. Dipercayakan yang besar oleh Tuhan. Suatu hari kelak kita pasti tidak membawa apa-apa untuk kembali. Betul tidak? Betul tidak Bapak Saudaraku? Tapi seringkali di dunia ini banyak orang takut kehilangan uang. Dia kehilangan istri, kehilangan suami nggak apa-apa. Yang penting jangan kehilangan uang. Ini prinsip yang salah Bapak Saudaraku. Tapi saya katakan saya tidak pernah takut kehilangan uang. Karena hidup saya tidak mau terikat dengan uang. Dan saya percaya bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan. Susah payah kita tidak menambahinya. Amin. Dalam 1 Timotius 6 ayat 7 dan 8 berkata, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Saya katakan, saya suami istri cukup. Makan paling sehari berapa kali? 3 kali, kalau 4 kali ya udah kekenyangan, betul tidak? Jadi penyakit. Apa yang kita butuhkan di dalam hidup ini? Yang penting pas butuh, pas ada. Betul tidak? Jangan kita butuh, kita tidak ada. Kita butuh, ya butuh makan, ada makanan. Butuh mobil, ada mobil. Butuh rumah, ada rumah. Ya kan? Butuh kapal pesiar, ada kapal pesiar. Ya. Butuh pesawat terbang, jet, ada jet, kita bisa siap terbang. Pas butuh, pas, ya. Betul ya Bapak Ibu? Kita jangan takut kehilangan sesuatu yang fana. Yang harus kita takut kehilangan Tuhan, betul tidak? Kalau kita kehilangan Tuhan, kita kehilangan segala-galanya, tamatlah hidup kita Bapak Ibu Saudaraku. Makanya ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan, ketika dia menyadari bahwa dia ada orang yang sudah jatuh dalam dosa, satu permohonan dari Nabi Daud adalah jangan membuang aku dari hadapanmu.
Di dalam Mazmur pasal 51 ayat 13 katakan, janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ini satu permohonan Daud karena dia tahu dia bisa kehilangan segala-galanya. Tapi dia jangan kehilangan Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan memberikan penegasan kepada setiap kita. Ingat baik-baik, Tuhan memberikan penegasan kepada kita. Bahwa menjadi saingan Tuhan. Yang seringkali orang-orang percaya kala adalah kita lebih mencintai uang daripada mencintai Tuhan. Jujur Bapak Saudaraku. Betul tidak? Misalnya hari ini, contoh-contoh saja ini. Hari ini saya ada pelayanan di GAB House of Prayer Sidoarjo. Jam 7.30 sebagai pemain musik. Misalnya contoh-contoh. Kristen. Misalnya contoh-contoh ya. Bukan dia. Tapi ada job dan hari ini dibayar 5 kali lipat main di diskotik. Ini anggap ya diskotik pagi hari ini. Ini. Pilih yang mana? 5 kali loh. Chris pilih mana? Diskotik. Oh, gereja ya nih. Berarti benar ini. Berarti pikirannya tidak condong kepada uang. Tapi kenyataannya dalam hidup kita, seringkali hidup kita lebih condong kepada uang atau kepada Tuhan. Saya seringkali kasih ilustrasi seperti ini. Ya. Analoginya seperti ini. Kalau hari ini misal Bapak Saudara, saya umumkan setiap jemaat yang datang hadir, bukan online datang ke gereja, setiap orang dapat 1 juta. Amin, bukan diaminkan Bapak Bu, bukan. Kira-kira gereja ini muat gak? Apalagi saya ngomong setiap ini jemaat dapat 10 juta. Tapi kalau misalnya saya ngomong, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara hadir di gedung gereja, Bapak Ibu Saudara di sini pasti bertemu dengan Tuhan. Penuh mana? Bapak Saudaraku saya tanya. Ketika saya ngomong dapat 10 juta satu orang, dengan saya ngomong di sini ada Tuhan. Halo? Penuh mana? Lebih cinta mana? Lebih cinta Tuhan atau cinta uang? Halo? Oh, dua-duanya ya. Ayo kita baca ya, Matius pasal 6 ayat 24. Ayo saya ingin kita sama-sama baca. Ya, ayat ini sangat penting Bapak Saudaraku. Matius 6 ayat 24, 1, 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seseorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seseorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Tadi saya suka sekali dengan jawaban seorang jemaat yang baru saya dengar tadi. Dua-duanya katanya. Lebih cinta mana Tuhan dengan uang? Dua-duanya yang mana tadi yang jauh dua dan maju ke depan? Kalau saya umumkan, setiap jemaat bisa dapat 10 juta, ramai-ramai datang, bahkan antri saya rasa ini sampai gerbang itu loh, Sun City, betul tidak? Tapi kalau saya ngomong, di sini ada hadirat Tuhan, biasa-biasa aja tuh, gak ada perubahan, betul tidak? Kalau mau jujur saja Bapak Saudara, seringkali hati kita lebih melekat pada hal yang fana, daripada melekat kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa jadi sumber pertolongan bagi kita. Jangan jadikan uang sebagai Tuhan. Dijadikan uang sebagai hamba. Menjadikan Tuhan sebagai Tuhan atas hidup kita. Amin Bapak Ibu. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, kira firman pendek ini jadi berkat buat Bapak Saudara.